Tiba saatnya kita mau berkumpul bersama pada pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengululakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya di saat kami menyembah-Mu, disitulah hadirat-Mu datang Tuhan. Disitulah Engkau hadir. Tuhan, hati kami siap dipenuhi Roh-Mu, ya Bapa, sebab hati kami rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Haleluya, amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, membawa sembah dan pujian kami. Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkenan di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertanah di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, disitulah Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memandang kekudusan Tuhan. Kita sembah. Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Jemaat saja katakan, ini hati kami Tuhan. Yes Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku angkatlah
Yes. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yes. Mari kita lambaikan tangan kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Kita mau katakan ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang
Jadi kalau saat ini Bapak di sini mengalami masalah, bahkan berkata Tuhan kok gak ada jalan keluar, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan berkat yang besar yang siap kita tuai dengan sukacita. Haleluya. Yang setuju dengan saya boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. 1, 2, 3, yeah. Yes, dimana setiap perkataan pujian ini katakan yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan sorak-sorai katakan yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Diulang, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Pasti pulang membawa berkat berkatnya. Haleluya. Yes. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan saat indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Hadiratmu Tuhan dapat kami rasakan. Yes. Kamu katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu Tuhan, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratnya.
berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Kita mau berdiri bersama-sama. Ku rindu ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi setiap hati kami. Setiap hari kami rindu yang dalam hadirat-Mu Yesus, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih.
kasih dan anugerah Tuhan. Kami menikmati keindahan hadirat-Mu atas hati kami dan hidup kami. Sebab dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu lah Tuhan, Engkau memperkenalkan kami akan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu bawa kami masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Setiap firman-Mu menjadi jawaban atas setiap pergumulan dan persoalan kami. Setiap kami yang datang dengan kelemahan, kami dikuatkan melalui firman-Mu juga. Ajar kami Tuhan duduk diam mendengar seperti seorang murid, sehingga kami mengerti isi hati Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan luar biasa. Wajah-wajah yang kuat di dalam Tuhan, melewati segala hal badai kehidupan, tetap stay ya, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari yang indah ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Mari Pak Thomas. Iya. Dengan satu tema mengembalikan. Oh ya. Dengan satu tema mengembalikan damai sejahtera yang hilang. Wah. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya, kok bisa hilang? Apa yang menyebabkan damai sejahtera hilang? Nah, kita akan belajar hari-hari ini. Ketika kita menikmati hidup kita hari demi hari, ada sih keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, tanpa ada halangan apapun untuk menikmati damai sejahtera. Tapi ada kalanya Bapak Ibu dan saya seperti orang yang kehilangan damai. Bapak Ibu pernah mengalami itu? Kok gak damai ya, hatinya bergulat, hatinya merasa bahwa kok gak tentram, ada sesuatu yang betul-betul bentrok dalam kehidupan pribadi, sehingga tidak bisa mengalami ketentraman dan kedamaian di dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi. Saya ingin kita semua membuka di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, kita akan membacanya bersama-sama. Dimulai dari ayat yang ke-9 bagian B dulu. Filipi 4 ayat 9 bagian B dulu. Sudah ketemu? Ini ayat yang favorit luar biasa. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 9 bagian B. 1, 2, 3. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nas ini luar biasa. Dikatakan bahwa maka Allah yang sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita semuanya. Ada dua kata, damai sejahtera dan menyertai. Itu seharusnya membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita berkata menyertai, itu artinya begini. Hari ini kita punya damai, besok kita punya damai, lusa kita punya damai, minggu depan kita punya damai, bulan depan kita masih punya damai. Artinya menyertai seterusnya. Allah sumber damai sejahtera itu akan memberikan damainya secara kontinu, terus menerus dalam kehidupan kita. Amin. Ini begitu indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah sang sumber damai sejahtera itu dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita, menyertai Bapak Ibu dan saya selama-lamanya. Muncul pertanyaan, kenapa ada kata maka di depannya? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau membaca nas ini sepintas, kita sudah melihat ada yang namanya sebab akibat. Kenapa ada damai sejahtera yang menyertai kita? Berarti ada sesuatu sebelumnya yang terjadi. Padahal kalau kita merujuk kepada Yohanes berkata begini,
Yesus berkata dalam kitab Yohanes, damai sejahtera-Ku Kutinggalkan kepadamu, Kuberikan kepadamu. Dalam konteks Allah menjanjikan Roh Kudus, Sang Penghibur. Ketika Yesus mau naik ke surga, mau mati dan naik ke surga, Yesus menjanjikan bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong kita semua murid-murid Yesus. Sang penolong itu, Yesus berkata, damai sejahtera Aku tinggalkan kepadamu. Kata damai sejahtera dipakai sama Bapak Ibu, Irene. Damai artinya ketentraman yang luar biasa di dalam hati. Kata yang lain, nyaman di dalam hati kita. Sehingga kata damai sejahtera nggak bisa diberikan oleh siapapun dalam dunia ini kecuali oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan bahwa kalau di dalam Yohanes dikatakan damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku tinggalkan dan Ku berikan kepadamu, yang tidak seperti dunia miliki, yang tidak seperti dunia berikan. Tetapi di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera itu menyertai engkau. Apa yang berbeda dalam kedua nats ini? Dalam kedua nats ini ada perbedaan dengan konteks yang berbeda. Yang di Filipi 4 ayat yang ke-9 sedang merujuk pada sesuatu yang, memangnya damai sejahtera kita bisa hilang? Kok ada sebab dan akibat? Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam terapan kehidupan kita, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang nama damai sejahtera otomatis karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Pertanyaannya, bisa nggak damai itu hilang dalam hidup kita? Bisa nggak damai sejahtera itu hilang dalam hidup Bapak Ibu? Halo? Bisa ya? Kira-kira kalau ngomong bisa, apa penyebab hilangnya damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu? Ya? Stres. Wah, bisa jadi ya. Ada lagi, apa penyebab? Seringkali ini nggak usah dipikir. Yang Bapak Ibu rasakan terus, seringkali kok hilang damai gara-gara apa? Ya? Sakit. Apalagi? Masalah. Masalah. Apalagi? Khawatir. Karena saking khawatirnya damai jadi hilang, ya kemurungsung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bisa hilang. Apalagi yang menyebabkan Bapak Ibu seringkali hilang anak-anak muda. Apa yang seringkali membuat kamu galau? Galau kan hilangnya damainya ya. Ica apa Cak? Yang buat anak-anak hidup galau itu kan hilang damainya itu. Apa Cak? Diputus pacar loh, belum punya pacar. Apa Cak? Oh, nggak dapat sangu. Nah, ini. Sekolahnya online minta sangu kan gitu ya. Ini juga yang dialami anak saya FEB gitu ya. Agak sedih kalau kuliah online itu nggak dapat sangu. Lah kantinnya di sini. Iya tak? Istirahat break, tinggal buka almari, gawe apa wae gitu. Ada mungkin buat roti tawar, goreng apa di situ. Rasanya sepi dengan yang namanya uang gitu ya. Kadang-kadang membuat anak-anak muda hari ini galau gitu ya. Ya ampun, damainya hilang, nggak ada sangu, kantinnya nggak buka gitu ya. Adanya dapur Banyos kalau di rumah kamu, jadi semuanya udah dalam dapur itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada begitu banyak. Kira-kira kalau anak kecil ya, damainya hilang kalau apa? Jengkel, galau kalau apa? Oti, gimana? Galau pas apa Oti? Oh, kalau nggak boleh main gadget, galau gitu ya. Wah, hari ini nggak main HP, iya langsung kayak dunia itu hampa gitu ya. Mondar mandir, nggak tahu apa yang dikerjakan ya, kombak kambek gitu ya. Wah, riwah-riwi ya, bingung. Ada yang nggak nyaman, iya. Damai sejahtera kadang-kadang membuat kita, ada kalanya kita hilang. Bapak berkasih Tuhan. Tapi perhatikan, padahal firman tadi berkata bahwa Allah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Lalu apa masalah di sini? Bapak Ibu, memang Allah memberikan damai kepada kita. Tetapi dari sisi Allah memang sudah memberikan damai. Dari sisi kata manusia itu ada tanggung jawab apa? Menjaganya, betul?
Ini yang seringkali konflik. Allah nggak pernah loh nyabut damainya dalam kehidupan kita. Karena kamu ini tak cabut damaimu. Tidak. Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita itu tetap selama-lamanya. Tapi seringkali kok kita nggak merasakan penghiburan Roh Kudus itu yang bagaimana, Pak? Saya seringkali galau, saya seringkali susah, saya seringkali kehilangan damai dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan mencabut rohnya dalam hidup kita, tidak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu perkara yang pagi hari ini kita bahas. Kenapa damai sejahtera kita bisa hilang? Tadi sudah ngomong masalah itu secara umum banyak. Ada soal sakit penyakit, batuk, waras-waras, jadi galau, jadi hilang damainya, gitu. Nggak sembuh-sembuh Pak, udah ke dokter, udah ke ini ke itu, nggak sembuh-sembuh Pak, menjadi sesuatu masalah sehingga menghilangkan damai sejahtera. Padahal firman Allah mengatakan damai sejahtera itu harus dijaga. Kita nggak bisa serta-merta berdoa dalam nama Yesus kirimkan damai itu, nggak bisa. Bahkan di toko-toko nggak ada yang jual toko damai sejahtera. Jual banyak stoknya, kita akan beli supaya kita dapat damai. Kalau ada itu toko yang paling laris. Kalau ada toko yang menjual damai sejahtera, itu toko yang paling laris dan dicari banyak orang. Karena nggak ada, berarti ada sesuatu yang kita harus miliki, yang munculkan, yang sumbernya hanya dari Tuhan. Bagian kita adalah menjaganya. Apa sih yang membuat damai sejahtera kita hilang? Konflik. Betul? Kenapa begitu? Kita baca bersama-sama. Konteksnya Filipi 4 ayat 2-3. Yuk, 1, 2, 3. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Filipi 4 ayat 2 dan 3 ini Paulus memulainya dengan Eudia dan Sintike. Ada persoalan apa? Rupanya kedua wanita ini, biasanya kalau dalam kitab yang sering disebut pria ya, dalam pelayanan itu yang menonjol pria. Ternyata dalam pelayanan Rasul Paulus ada dua wanita yang support secara luar biasa dalam pelayanannya. Ini tertuang dalam nats tersebut. Tetapi dalam sebuah pelayanan yang terjadi yang terus di mana Paulus berada dalam penginjilannya, dua wanita ini support luar biasa. Tetapi rupanya suatu ketika Eudia dan Sintike ini mengalami sebuah konflik, terjadi sebuah konflik. Nah, tidak dijelaskan ketika saya membaca, saya mencari, ternyata tidak dijelaskan konfliknya apa. Iri hati atau rasan-rasanan, bukan. Kita tidak menemukan sesuatu. Tetapi yang esensi yang paling penting, mereka sedang menghadapi persoalan, baik Eudia maupun Sintike, sehingga mereka ada ketidakcocokan. Sampai-sampai Paulus meminta tolong kepada siapa? Sunsugos, kawanku yang setia, temanku yang setia, untuk menolong supaya apa? Eudia dan Sintike ini berdamai. Ini loh ada konflik. Tolong Sunsugos, sampai yang namanya Sunsugos disuruh menolong, mendamaikan dua wanita ini supaya apa? Pelayanan tetap jalan. Rupanya dengan dalam pelayanan ini, Eudia dan Sintike yang mengalami konflik ini membuat hilang damai sejahtera Rasul Paulus dan juga teman-teman sepelayanan di Filipi. Yang konflik dua orang, tetapi rupanya melihat bahwa pelayan-pelayan ini berkonflik sehingga menimbulkan hilangnya damai sejahtera. Makanya di bawah tadi awal tadi kita membaca, maka Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kamu. Ada kata damai sejahtera yang penting dalam persoalan ini, karena rupanya ketika konflik terjadi baik antara sesama yang dihubungkan dengan sebenarnya muncul dari hati, ini menghilangkan damai sejahtera secara pribadi iya, kedua belah pihak iya, tetapi juga menghilangkan damai sejahtera orang yang ada di sekitarnya melihat konflik yang begitu rupa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada begitu banyak mungkin masalah, iya sakit penyakit mungkin menghilangkan damai sejahtera. Pagi hari ini saya kenapa mengutamakan masalah konflik?
Karena begini, ada loh orang-orang yang begini. Sakit memang, tapi yang satu hilang damainya. Tapi biar sakit saya tetap damai. Ada kan ya Pak? Yang satu saya nggak punya uang sehingga nggak bisa damai. Ada, tetapi keluarga yang lain nggak ada uang tetap damai-damai saja, santai-santai saja, tetap bersuka cita. Ada. Tetapi kalau yang namanya konflik, siapapun yang sedang berkonflik sulit untuk menjaga yang namanya tetap ada damai sejahtera. Betul? Contoh, coba Bapak Ibu suami istri, ketika kau berkonflik, ada yang masih bisa tenang-tenang di situ? Wah, konflik ini, marah nih, wah suami marah, istri marah, kemudian sampai satu titik diem-dieman gitu. Ada yang diem pergi ke padang gurun ya, sehingga mama ini sehari kok gak ada suaranya karena dia pergi ke padang gurun, gak ada suaranya, diam, bisu membisu 1000 kata. Kalau ditanya, jawabannya, Nah itu udah ngeri itu kalau ibu udah begitu ya. Apakah bapak-bapak bisa berdamai hidupnya dengan situasi seperti ini? Enggak. Bapak kan, iya caranya supaya istri saya bisa balik lagi, bisa riang lagi. Begitupun sebaliknya, ketika seorang istri mendapati, suaminya mulai ngamuk, mulai ada sesuatu, pasti ada ketidaknyamanan di dalam rumah tangga, hilang damai sejahtera. Kalau orang tua lagi emosi, lagi berkonflik, anak-anak juga hilang damai sejahtera, betul ya? Wah, yuk, jeda-jeda nih, nanti ada peluru nyasar gitu ya. Cepat-cepat anak-anak, kalau bapaknya ke dapur, anaknya keluar. Bapaknya, orang tuanya keluar, anaknya masuk. Supaya apa? Gak kena. Ada begitu banyak cara. Artinya apa? Damai sejahtera dalam rumah tangga hilang gara-gara konflik. Kalau bapak ibu di dalam kantor mengalami konflik dengan teman sekerja, pasti mengalami hal yang sama, gak nyaman. Saya tetap kerja, saya karyawan tetap, main bolos ya enak, kok dipotong gaji. Tapi ketika duduk di sebelah saya ini sedang berkonflik, gak nyaman. Kalau bapak-bapak ada punya karyawan atau orang yang di bawah yang dipimpinnya, pasti hal sama juga terjadi ketika bawahanmu gak menyenangkan. Gak mungkin bisa kita santai gitu ya. Pekerjaan bawahannya, kerjaan karyawan kita gak bener terus kita santai aja, nggak apa-apa lah, nggak mungkin. Pasti jengkel, pasti ada sesuatu, kerja nggak beres, udah dibayar ini tapi nggak beres. Ada kejengkelan, ada konflik yang menimbulkan yang namanya hilangnya damai sejahtera. Begitu juga bawahan. Kalau udah nggak suka sama bos, pikirannya udah buruk dengan bosnya, pasti hilang damai sejahtera. Kalau anak-anak takut dengan orang tuanya, takut dengan bapaknya, bapaknya tuh motornya baru datang itu hadiratnya udah kerasa. Pasti anak-anak sembunyi. Takut. Tapi kalau orang tuanya pergi, rasanya bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Sekarang saya sudah bebas. Ada damai yang muncul, ada damai yang hilang ketika ada tekanan, ada konflik dengan pribadi lepas pribadi. Saya berharap pagi hari ini siapapun yang punya konflik menyadari bahwa itu semua hilang, menghilangkan damai sejahtera yang sebenarnya Tuhan sudah kasih kepada kita. Jadi bagaimana caranya supaya damai sejahtera kita alami? Berapa lama Bapak Ibu dan saudara sekalian yang pernah hatinya nggak nyaman, konflik, terus betah gitu berapa lama? Sampai berapa lama sih betah hidup? Berlama-lama konflik. Ada yang sebulan gak omongan dengan suaminya, dengan istrinya. Ada sebulan gak ngomong sama saudaranya. Ada sebulan gak ngomong dengan anaknya. Atau anak gak ngomong dengan orang tuanya sebulan. Ketidaknyamanan itu tidak bisa dipelihara. Karena apa? Ketika orang damainya hilang, Bapak Ibu melakukan sesuatu itu gak nyaman. Ya toh, kerja gak nyaman. Ibu-ibu ketika hatinya gak damai, masak gosong gitu. Racik bumbu juga gak enak rasanya. Buat apa salah, buat ini salah. Karena di awal ada konflik, ada damai yang hilang di dalam batinnya. Hari ini saya rindu ketika Anda berkonflik dengan siapa saja, selesaikan hari ini, kita mulai bersama-sama supaya damai sejahtera bisa kita alami. Entah yang muda, entah yang tua, entah yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Semua kita pernah dan mungkin mengalami konflik hari-hari ini. Yuk kita lihat bersama-sama bagaimana caranya. Satu, berpikirlah dengan benar. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Wakeh ya Bapak ya. Ketika kita melihat gini, saya dan para hamba Tuhan di sini nggak mengajarkan Bapak itu berpikir positif, tidak. Berpikir positif itu baik, tetapi berpikir positif belum tentu benar. Tetapi kalau kita berpikir benar sudah pasti positif. Betul ya, tahu bedanya ya. Kalau orang berpikiran, Pak, hari ini pikir positif. Kadang-kadang berpikir positif itu seperti kita meniadakan kenyataan yang negatif. Tetapi berpikir benar adalah berpikir dengan cara Alkitab, cara firman Tuhan yang menolong kita. Kalau orang berpikir benar, pasti dia berpikir positif. Ini yang diajarkan Rasul Paulus bagi kita. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, kalau saya perpanjang, jelentrehkan, jelaskan semuanya, nggak selesai dalam waktu sesi ini. Tetapi ketika kita melihat di sana, apakah ada hal yang negatif yang tertera di sini? Enggak. Artinya gantikan semua pikiran-pikiran yang enggak benar, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang jahat kepada sesamamu yang saat itu sedang berkonflik. Sebab tahu ketika kita enggak suka dengan seseorang, entah konfliknya langsung atau enggak langsung, itu otomatis Bapak Ibu, kita ini pakai tubuh dosa. Ketika kita enggak suka sama orang, berkonflik, beda pendapat, beda persepsi, di sini langsung muncul namanya dosa, langsung muncul jahat. Pikiran kita akan jahat kepada orang lain, nggak suka kepada orang lain, padahal dia nggak berbuat jahat mungkin kepada kita, hanya nggak cocok, nggak sama pandangan pendapat kita. Seringkali yang muncul adalah nggak suka. Mungkin Bapak Ibu pernah berkonflik dengan orang dan Bapak Ibu bingung salahku apa saja nih, pernah ya? Ketika diurut mungkin nggak ada kesalahannya, ini hanya beda pendapat. Dia cocoknya begini, saya cocoknya begini. Akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan. Karena dimulai dari pribadi-pribadi yang cara berpikirnya belum benar, semuanya masih salah, penuh dengan dosa. Sehingga ketika melihat orang itu dilihat dosanya, bukan melihat Kristus dan kasihnya di dalam kehidupan seseorang. Saya teringat ketika anak-anak sekolah, saya juga pernah sekolah. Bapak Ibu, beda loh antara kita senang dengan gurunya dulu, dengan kita nggak suka dengan guru, maka pelajaran itu ngikutin. Oh, saya suka dengan gurunya bahasa Inggris, saya akan suka cara dia mengajar, saya akan suka pelajarannya. Tapi kalau saya sudah nggak suka guru Perancis saya, orangnya nggak menyenangkan gitu ya, penampilan juga nggak menyenangkan, elek karuan gitu, saya udah teman-teman sekelas udah, wah Perancis mana. Hampir seluruh kelas nilainya jelek gara-gara Perancis. Guru saya bahasa Inggris Ibu Nancy Pekaskan, ia berkata begini waktu jadi wali kelas saya, cah gue ini gurunya ayu terus semangat gitu, nek gurunya elek orang semangat gitu loh. Lu ibu kok tahu, lo ngerti wae gurunya udah cerita. Bapak Ibu, ketika kita menyukai seseorang, persepsi kita udah benar, udah baik dengan orang, maka kita tuh menyukai dengan apapun yang dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyukai artis favorit, penyanyi favorit, walaupun nggak lihat orangnya itu loh, dengar suaranya Bapak Ibu senang, betul ya? Ada yang suka Ruth Sahanaya, dia nyanyi apa saja kita suka. Ada fansnya Iwan Fals di sini. Aku lagi tak mungkin ada. Oh, ketika dengar Iwan Fals langsung matanya memperhatikan lagu apa saja akan diikuti karena apa suka. Tetapi ketika mulai nggak suka, pikirannya udah mulai nggak benar, kita akan mengabaikan orang. Nggak suka. Ini yang perlu ditolong. Siapa yang bisa merubah ini? Diri kita sendiri, Bapak Ibu. Berpikirlah dengan benar. Semua yang benar, semua yang mulia, jangan mikir salah wong. Sebab kita nggak luput dari kesalahan, betul?
Rasanya kalau kita melihat orang yang tidak kita sukai, kita merasa kita lebih hebat dari orang itu. Mungkin kita hanya benar satu hal saja, tapi kita bisa menutup mereka dengan semua hal. Semua jelek dalam hidupnya. Padahal mungkin kita hanya berkonflik hanya satu hal saja. Dimulai dari pikiran yang salah. Ini yang membuat esensi damai sejahtera kita hilang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti Rasul Paulus menasihatkan kepada Euodia dan Sintik, berdamai. Ketika ada konflik, cepat selesaikan. Kalau ada suami istri berkonflik hari-hari, cepat selesaikan dengan cara pikir dengan benar. Berpikirlah baik terhadap pasanganmu, berpikirlah baik dengan orang tuamu. Enggak ada orang tua yang jahat. Kalau orang tua kasih peraturan bukan karena dia jahat. Kalau orang tua kasih disiplin bukan karena dia benci dan ingin mengakhiri hidupmu, tidak. Karena orang tua pengen sesuatu yang baik, ini yang harus ditanamkan. Dan orang tua jangan sungkan-sungkan kasih aturan-aturan di rumah. Kalau semua orang tua memperbolehkan apa-apa boleh, hati-hati. Anak nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada disiplin dalam rumah tangga. Beberapa minggu yang lalu sudah disaksikan oleh istri saya. Bahkan nggak apa-apa disebut orang tua galak, orang tua kejam, nggak apa-apa asal itu benar. Jangan semua boleh, semua gampang, nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Anak-anak harus diajar. Mungkin ketika mendapat ajaran anak-anak hilang damainya, tetapi ketika anak-anak tahu bahwa ini untuk kebaikan saya, ini untuk kemajuan saya, orang tua karena mengasihi saya dihajar. Ini membuat anak-anak bertumbuh dalam damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, ayo, kalau saudara nggak mau kehilangan damai, berpikirlah dengan benar. Dengan tetanggamu, dengan teman-temanmu, dengan orang-orang sekantor, orang-orang sekuliah, orang-orang sekelas, teman-teman sekelas, dengan bawahan saudara, atasanmu, harus berpikir dengan benar. Karena ini kehendak Tuhan. Kalau kita nggak punya damai, kita rugi banyak. Gara-gara konflik dengan satu orang, damai kita hilang. Lebih baik kita mau berpikir dengan benar, sehingga damai itu ada. Janji kedamaian itu ada bagi kita. Yang kedua, sederhana sekali. Kalau kita sudah belajar berpikir dengan benar, oh bukan hanya yes, yang penting aku berpikir dengan benar. Enggak. Tetapi langkah kedua, lakukanlah dengan benar. Apa yang dilakukan? Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 9 bagian A. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa? Amin. Orang mendengar firman senang, yes, itu baik. Diberkati, oke, yes, saya diberkati dengan firman pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati. Tetapi kalau setiap firman yang kita dengar nggak kita lakukan, sia-sia. Kita hanya memenuhkan otak kita hanya mendengarkan firman Tuhan, oh iya, menyenangkan kepala kita, pikiran otak kita, oh iya benar ya, oke, iya. Tapi kita nggak melakukannya, Bapak Ibu nggak akan mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan. Saya mau katakan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan bukan hanya untuk dipikirkan dan direnungkan, tetapi firman Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Banyak orang hari-hari ini di YouTube ramai sekali yang namanya perdebatan. Orang mulai suka berargumen, pendeta lawan pendeta di YouTube ramai. Buat apa? Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Kalau berdebat gak selesai itu dari abad pertama sampai hari ini. Perdebatan teologis gak akan pernah kelar. Sebuah teologi yang bagus adalah ketika memaknai kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu gak sekolah Alkitab, tetapi Bapak Ibu setiap kali dengar firman, lakukan, hidupmu akan berubah. Ayo Bapak Ibu, bukan hanya orang yang senang mendengar, tetapi mari kita senang melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu pelajari setiap minggu, setiap hari renungan, mempelajari firman, merenungkan firman. Apa yang kamu terima, baik setiap minggu, harian, Anda terima firman,
Dan dengan langsung hari ini, baik di tempat ini maupun yang online, lihat langsung bagaimana perbuatan Tuhan yang dalam kehidupan, lakukanlah itu. Baru ayat 9 bagian B ada menjadi bagian kita. Ketika kita berpikir dengan benar, jika kita melakukan dengan benar bagian kita menurut firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semua. Bapak Ibu kasih Tuhan sudah kasih damai kepada kita. Kalau kita nggak menikmatinya, rugi kita. Kalau kita lebih memilih memperbenaran diri sendiri, ngotot dengan keinginan kita, kita kehilangan damai. Saya katakan tadi, mengerjakan apa saja tidak enak, tidak nyaman, karena nggak disertai dengan damai sejahtera. Kita nggak merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Saatnya pagi hari ini, damai yang tadi hilang, hari ini harus dikembalikan dengan cara berpikir yang benar. Yuk lakukan firman Tuhan dengan benar. Maka janji ini ada bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Janjinya apa? Ada damai. Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita semua. Bukan berarti Allah nggak menyertai kita, Allah menyertai. Tetapi kita nggak menikmati damai karena konflik batin diri kita. Entah dengan orang lain, entah mungkin dengan diri kita sendiri, yang membuat seringkali kita jengkel. Ada tuh orang-orang tertentu yang jengkel, konfliknya dengan diri sendiri. Aku kok gagal terus ya Pak? Aku begini nggak bisa, nggak seperti temanku itu bisa begini. Aku kok nggak bisa. Kok temanku hari ini udah sukses, aku kok belum apa-apa. Kita jengkel dengan diri kita sendiri. Ini juga menghilangkan damai sejahtera. Hati-hati. Kalau kita berkonflik dengan orang lain, hubungan dengan orang lain nggak beres, hubungan dengan diri kita sendiri nggak beres, hubungan dengan Tuhan sendiri nggak beres, hati-hati. Ini gejala gila akan mendekat kepada kita. Sebab apa? Rusak semua hubungan dengan Allah, rusak, nggak pernah renungan, hubungan penerimaan diri sendiri kita rusak. Dengan orang lain setiap kali ngomong konflik, Bapak Ibu jadi orang yang aneh. Biasanya orang-orang gila ini karena nggak ada hubungan yang bagus dengan ketiga hal ini. Dia nggak punya lagi apa-apa karena semua konflik, diri sendirinya konflik, masalah orang lain konflik, dengan Tuhannya pun dia konflik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali berpikir benar, lakukan setiap firman Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai. Ngomong kepada saudaranya, selesaikan konfliknya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya nggak ngerti Bapak Ibu konflik dengan siapa. Tetapi sebelum kita menikmati perjamuan kudus, ada pesan Tuhan loh. Sebelum perjamuan kudus, tinggalkan dulu, berdamailah dengan orang yang sedang berkonflik dengan engkau. Kalau orangnya nggak di sini, minta ampun kepada Tuhan. Kalau hari ini pagi ada yang konflik dengan pasangannya sebelum ke gereja, goro-goro mentah ini atuh surah barbar kislah. Wah ini kalau udah ketawanya bater ngalaman ya. Santai ini gitu. Akhirnya berangkat ke gereja hilang damainya gara-gara ini. Si istri yang ditinggal damainya juga hilang. Gitu ya. Bereskan hari ini. Kalau kau merasa aku sing salah hari ini, minta ampun kepada Tuhan. Supaya ketika kita menikmati perjamuan kudus pagi hari ini, engkau menerima berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Berkat dan kutuk bisa terjadi, tetapi ketika kita hidup dalam damai, berkat damai sejahtera akan nyata kita. Bapak Ibu, saya mau katakan damai sejahtera itu lebih dari harta, lebih dari uang, lebih dari apapun juga. Kalau Tuhan menyertai kita dengan damai, sekolah penuh dengan damai, berkeluarga penuh dengan damai, ya toh, bekerja penuh dengan damai sejahtera. Di jalan gak kemerungsung, biar panasnya kentang-kentang gitu, nggak apa-apa karena hati penuh damai. Amin. Lelah iya lelah, tapi kalau hatinya damai itu senang. Pulang ke rumah disambut dengan istri dan anak-anak dengan damai, oh senang sekali. Rumah tangganya hangat karena semua hidup dalam damai sejahtera, indah sekali. Ayo kita miliki ini bersama-sama. Hidup kita indah karena Tuhan yang menyertai kita. Bereskan pagi hari ini. Pikiran kita harus benar, lakukan sesuai dengan firman. Damai itu menjadi hak dan kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama.
pejamkan mata dan diam sejenak di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara bagi setiap kita pada pagi hari ini. Dalam keheningan kita, mungkin Roh Kudus mengingatkan kita sedang berkonflik dengan siapa. Hari-hari ini ketika kita mengingat satu nama, hati kita hilang damai karena kita belum beres. Bahkan mungkin kita sedang berkonflik dalam keluarga kita, entah hubungan suami istri, entah orang tua dengan anak. Berdamailah pagi hari ini, selesaikan konflik itu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, yang mungkin hari-hari ini kami kehilangan damai kami karena kami mengalami konflik. Ada masalah, ada ketidakcocokan dalam pendapat kami, dalam tindakan kami dengan orang lain, sehingga kami jengkel, kami marah, bahkan kami putus asa karena kami nggak tahu bagaimana menyikapi orang yang ada di hadapan kami, karena selalu bertengkar, selalu salah. Mari kembali kepada firman. Memang tidak mudah melakukan firman, untuk berpikir benar, memikirkan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang suci dan sebagainya. Tapi ayo lakukan dengan benar, supaya kita menikmati damai sejahtera itu. Bukan dari luar, tapi damai sejahtera dari Tuhan yang ada dalam hati kita. Berkati Tuhan setiap pribadi, beri kekuatan, beri kepekaan, membereskan semua hal bagian dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang tolong, dan Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu kembali atas setiap hati dan pribadi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap air mata yang keluar ditampung dalam kirbatnya. Tuhan menguatkan setiap hati yang hari ini mungkin menjadi korban sebuah konflik. Aku terus yang salah, aku terus yang salah. Ajar kami Tuhan untuk terus dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, bahwa selalu ada rencana baik Tuhan di atas segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan seutuhnya pemberitaan firman-Mu, biar Roh Kudus yang menumbuhkan, Roh Kudus yang berbicara lebih gamblang dan gampang dalam setiap hati, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama, bersatu hati lagi, mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan untuk kita masuk dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan harapnya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Bersyukur
Pujian ini, kamu wanita siapkan diri untuk berjamuan kita pagi hari ini. Kasih aku sungguh telah terbukti, ya ketika Dia serahkan anaknya, kasih mau berkorban bagi kau dan aku. Kamu wanita yang akan pujian ini, Tuhan, terima kasih pengorbanan Kalvari, terima kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Bersama-sama Yes, Tuhan. Mari dengan mengangkat tangan kita, mengangkat roti sebagai lambang dari tubuh Kristus. Setiap mulut bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanan Kristus di Kalvari. Ingat pengorbanan yang luar biasa, penderitaannya. Dia mati supaya kita hidup. Dia harus sakit supaya penyakit kita disembuhkan. Menanggung sengsara supaya kita dibahagiakan dan dibebaskan oleh Tuhan. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pribadi yang mau mati kecuali Tuhan Yesus yang mau mati bagi kami, orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat cawan, lambang pengorbanan Kristus, darah Yesus yang tercurah bagi kita. Terima kasih Tuhan, darah-Mu tercurah sampai tetes darah terakhir. Itu membuktikan bahwa Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Seharusnya kami yang ada di Kalvari
tetapi Engkau menggantikannya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih pengorbanan-Mu, karena kasih. Kami bersyukur boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami diteguhkan, kami terus diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa saking Kau mengasihi kami Tuhan. Engkau harus mati di Kalvari. Dan Kau menyediakan tempat bagi kami yang luar biasa. Kau memuliakan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami orang berdosa tapi dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pak Thomas, monggo, ada beberapa pengumuman yang hanya mengingatkan saja. Ya, hari Kamis depan ada ibadah wanita ya di tempat ini jam 6:30, 18.30. Ujian Ibu Restiono, doa syafaat Ibu Sigit, pembicara Ibu Asri, konsumsi ibu wanita. Ya, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap semua dijalankan dan iman kita tetap harus bertumbuh ya. Mari ibu-ibu bergabung bersama-sama. Tanggal 13 September ibadah raya kita, worship leader Ibu Untung, singer Ibu Iwan dan Ibu Riz, pemusik Bapak Yosua, Bapak Danu, Saudara Ian, Saudara Benaya, Asers, penerima tamu Bapak dan Ibu Sigit, LCD, Saudari Elsa. Demikian kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus.
Di akhir ibadah ini, kami naikkan segala pujian, syukur, hormat bagi Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun secara online. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang kami dengar, kami mau lakukan karena kami taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami seperti janji firman Tuhan. Bapak, Kau memberkati setiap kami, setiap bapak-bapak yang bekerja, yang melakukan aktivitas. Tuhan berkati Tuhan, proteksi dengan darah Yesus, diluputkan dari segala hal yang jahat. Virus corona dalam nama Yesus kami tolak kuasanya. Jadikan kami pria-pria yang takut akan Tuhan, yang terus bekerja seperti kami melayani Tuhan, seperti kepada Tuhan. Itu firman Tuhan, membuat hidup kami sungguh-sungguh bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga para ibu dan kaum wanita, apapun pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan berkati juga dengan takut akan Tuhan. Biar dalam kehidupannya suasana rumah tangga menjadi harmonis, indah, karena ada ibu-ibu yang bahagia dan takut akan Tuhan. Kaum muda, kaum mudi, Tuhan memberkati masa muda dan masa mudinya dengan takut akan Tuhan, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dalam kuliahnya, pekerjaannya, studinya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah online, Tuhan berkati, berikan hikmat bagi mereka untuk menangkap pelajaran yang ada, sehingga melalui semuanya itu hikmat Tuhan, mereka dimampukan untuk mengerti setiap apa yang mereka pelajari. Berikan kesehatan yang terbaik bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Proteksi Allah bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, bahwa kami makin waspada, tetap waspada, berhati-hati menjaga kesehatan kami, supaya kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan, supaya kami bisa jadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, tengadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang pulanglah, jalani aktivitasmu bersama dengan Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Maka damai sejahtera ada bagi setiap kami. Pulanglah dengan bawa berkat, kasih, rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Lambaikan tanganmu.